kembali bersama Kak Elika. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Elika mau tanya, gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Sehat, tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, belajar di rumah aja. Tetapi yang penting adik-adik sehat dan tetap berdoa dan juga tetap baca Alkitab. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada setiap adik-adik yang ada di TPI Tertaudan, Sekolah Minggu Tertaudan. Biarlah Engkau terus menyertai mereka, biarlah firman yang akan tersampaikan ini boleh mereka dengar, boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali beliau lakukan. Di mana? Ada yang tahu? Ya, di Kana. Seperti apa ya mujizatnya? Sebelumnya Kak Rika mau tanya, adik-adik ada yang pernah diajak orang tuanya datang ke pesta pernikahan? Wah, pernah semua. Pasti pakai bajunya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya kan? Terus adik-adik kalau datang ke pesta pernikahan, yang pertama kali dicari apa? Pasti makanan. Terus apa lagi? Es buah, ya kan? Es krim. Nah, hari ini Kak Elika mau bercerita tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 11 ya. Nanti adik-adik minta orang tuanya, bapak, ibu, papa, mama untuk membacakannya. Yang belum bisa membaca, yang sudah bisa membaca, dibaca ya. Nah, pada hari yang ketiga ada sebuah perkawinan di Kana. Jadi Kana itu tempatnya di Galilea. Di situ ada ibunya Yesus. Ibu Yesus siapa? Ya, Maria. Maria ada di situ dan Yesus dan murid-muridnya juga diundang di sana. Nah, waktu itu di dalam pesta itu meriah ya pestanya. Nah, ternyata ada sebuah kepanikan. Ada yang panik. Ternyata di dapurnya itu anggurnya habis. Nah, kalau di zamannya di daerahnya Galilea di Yahudi itu kebiasaannya kalau pesta itu minum anggur, sama kayak di sini ada es buah ya kan. Nah, adik-adik bayangkan tiba-tiba di pesta terus es buahnya habis. Aduh, keseretan ya kalau kita makan sate gitu ya. Nah, ini anggurnya habis. Kemudian ibunya Yesus itu menghampiri Yesus. Ibunya Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Sambil panik, mereka kehabisan anggur. Nah, kemudian Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Yesus berkata demikian. Kemudian ibu Yesus, apa yang dilakukan oleh ibu Yesus? Apakah diam aja? Enggak, ibu Yesus itu punya iman. Dia menghampiri para pelayan. Dia katakan apa yang dikatakan oleh Yesus, buatlah itu. Jadi nanti kalau Yesus ngomong ke para pelayan, pelayan harus melakukannya. Nah, waktu itu di pesta itu ada 6, apa ini? Ada yang bisa baca? 6 tempayan. Tempayan itu apa sih Kak? Tempayan itu kalau di zamannya orang Yahudi itu tempat untuk pembasuhan. Jadi ada di adatnya orang Yahudi itu kalau di pesta itu ada tempat untuk pembasuhan ya. Jadi bukan tempat untuk
langsung diminum, enggak. Tempayan itu besar sekali ya adik-adik, ini hanya contoh aja. Nah, di tempayan itu isinya, satu tempayan ini tuh isinya itu kurang lebih 8 galon air. Adik-adik tahu kan galon air? Nah itu. Nah kemudian ada 6 tempayan, dan setiap tempayan ini berisi 2-3 buyung. Nah, pasti adik-adik tanya, buyung itu apa? Nah, buyung itu ukuran dari air ya. Jadi satu buyung itu kira-kira 32 liter. Adik-adik bisa bayangkan kalau adik-adik lihat galon air, satu buyung itu sekitar 2-3 galon air. Nah, itu satu buyung. Nah, jadi adik-adik, kalau ada 6 tempayan, berarti kalau diisi penuh kira-kira isinya adalah 576 liter. Banyak sekali. Nah, karena apa? Para undangannya juga banyak. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, ini pelayannya. Kita mau isi ya, ini air. Kita mau isi, semua penuh, semua tempayannya diisi penuh. Semua diisi penuh. Nah, udah penuh. Setelah penuh, apa yang terjadi? Nah, Yesus berkata lagi kepada pelayannya, kita ambil dulu. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mari kita cedok. Cedok nih. Adik-adik kelihatan nggak? Tadi isinya air, sekarang isinya apa adik-adik? Warna ungu. Wah, ajaib. Ini isinya anggur. Nah, kemudian pelayan itu membawanya kepada pemimpin pesta. Dibawa ke pemimpin pesta. Nah, ini pemimpin pesta mencicipi anggurnya. Kemudian apa yang dilakukan pemimpin pesta? Pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki. Wahai mempelai laki-laki. Terus pemimpin pesta bilang, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan setelah itu baru anggur yang biasa. Anggur yang kurang baik dihidangkan setelah orang puas minum. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini udah hari ketiga pestanya. Kalau di Yahudi itu pestanya lama ya adik-adik. Kalau di sini kan sehari. Di yang adatnya Yahudi itu sampai berhari-hari seperti itu. Nah, adik-adik, dari sini artinya adalah bahwa anggur yang mukjizat dari Yesus itu adalah anggur terbaik yang pernah dicicipi oleh pemimpin pesta. Ajaib ya. Wah, Tuhan Yesus keren. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa mengerti bahwa kita harus memiliki iman seperti Maria, seperti Ibu Yesus. Ibu Yesus beriman, punya pengharapan. Pasti ini kepanikan di pesta ini pasti dapat teratasi. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memiliki ketaatan seperti pelayan tadi, ya kan? Pelayan tadi bukannya malah menolak melakukan, tapi melakukan yang dikatakan oleh Ibu Yesus dan juga Yesus. Itu artinya sebuah ketaatan. Nah, dan yang ketiga, karena Yesus memiliki belas kasihan dan kasih, maka mukjizat itu terjadi. Nah, adik-adik, Kak Elika dan juga adik-adik, mari bersama-sama kita belajar dari kisah ini. Kita mau punya ketaatan lebih lagi, kita mau punya iman, apapun
yang menjadi kesulitan adik-adik. Siapa yang sudah sekolah, mungkin kalau belajar di rumah bingung ya, gak ketemu guru ya kan, gak ketemu teman-teman, gak bisa berdiskusi dengan teman-teman secara langsung. Tapi ingatlah kalau ada Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik. Adik-adik yang sakit, percaya kalau Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik. Nah, sekian kisah dari perkawinan di Kana ini. Inilah firman Tuhan, dan biarlah kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Baik adik-adik, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Kau berikan kepada setiap kami. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita dalam langkah hidup kami, menguatkan setiap iman adik-adik sekolah minggu TPI Tirta Udan ini. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan cita-cita dan masa depan adik-adik sekolah minggu Tirta Udan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang hebat oleh karena kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekian dulu ceritanya. Sampai bertemu lain waktu. Dah, Tuhan Yesus memberkati.